Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kali ini saya mau bahas Terra Classic atau Luns teman-teman ya, karena ada berita menarik dan tentu saja teman-teman ini saya mau kupas ya, siapa tahu ya dapat dikit lah ya apa sih maksud dari CZ selama ini dan apa yang terjadi dengan Luns, karena dengan berita yang terupdate teman-teman ya, Luns baru saja teman-teman ya mengalahkan Bitcoin ya, tapi dalam bentuk kontes komunitas di Binance ya. Tapi sekali lagi ini di Binance dan kita tahu bersama teman-teman ya, sempat Terra Classic ini atau Luns ini sempat di urutan ke-6 kemarin ya di volume transaksi per 24 jam di Binance ya. Apa yang terjadi sedangkan harganya tidak signifikan naik ya. Kita harus bahas ini teman-teman. Oke, kita langsung saja ya. Jadi di sini anggota komunitas Terra Classic ya terus mendukung proyek Luns ya, penting sekali soalnya ya. Pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance ya, baru-baru ini mengumumkan Luns sebagai pemenang kontes komunitas Showdown ya, Showdown sorry. Binance meluncurkan kontes komunitas Showdown ya untuk menentukan proyek cryptocurrency mana yang mendapat dukungan paling banyak di Twitter, dan tentu saja pemenangnya adalah Luns teman-teman ya. Tapi kita mengarah ke harga dulu nih karena kebanyakan penonton ya kesini ya, tapi ini manusiawi ya. Kebanyakan penonton saya lihat berita bagus pun yang ditanya tetap kok harganya nggak naik ya. Kebanyakan seperti itu ya. Tapi sebetulnya ya kita rubah persepsi ya. Sebetulnya kalau saya sendiri ya, saya bukan menggurui sekali lagi. Kalau saya sendiri itu lebih tertarik dengan berita yang contohnya seperti ini ya, keyakinan dari komunitas atau kerjasama baru di bidang teknologi atau proyek-proyek kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar ya. Itu yang utama sih menurut saya, karena saya mau long term ya. Itu mungkin bukan berarti juga teman-teman yang berpikir di harga saja itu salah, enggak seperti itu juga gitu loh. Tapi alangkah baiknya kalau kita memang rencana meng-hold token apapun itu ya, yang kita pikirkan ya satu ya, dia bisa nggak umur panjang ya. Kalau kita berbicara umur panjang harus banyak kerjasama dan harus banyak pencapaian dong, karena banyak juga token-token yang ngepam abis itu hilang gitu loh ya. Seperti ya contohnya ya, sempat terjadi di awal tahun ini ya, Squid Game token ya, itu nggak ada kerjasama lain-lain dan nggak ada apa-apa lah ya, tiba-tiba dia ngepam ya, abis itu dia ngedam ya dari ribuan dolar hingga hancur sampai rug pull ya, sampai sampai investornya lari, sampai devnya kabur dan scam gitu loh. Jadi sebenarnya kita kalau mau nge-hold jangka panjang, terutama kita perhatikan dulu projectnya sih dan kerjasama di luar. Karena jujur saja untuk di loan saya sendiri ini jangka panjang, dan dengan berita seperti ini saya lebih seneng gitu loh ya. Bukan berarti kalau naik harga nggak seneng, nggak seperti itu teman-teman ya. Minimal kita bisa tahu lah kayaknya bakal umur panjang loan sini, seperti itu dulu ya. Tapi untuk teman-teman semua yang berharap kok beritanya bagus ya, kok nggak naik harganya, tidak seperti itu, karena tetap ada cash flow di dalamnya. Kecuali di exchange ya cuma ada tombol beli ya, mungkin semua aset akan ngepam. Tapi jangan salah ya, ada juga tombol jual gitu loh ya. Jadi kalian membeli, ada juga yang menjual ya, kira-kira seperti itu. Namanya saja bursa ya. Kalau exchange yang cuma ada tombol beli saja ya mungkin ya carilah teman-teman ya, kayaknya nggak ada deh dan nggak ada 100%. Oke, saya lanjut ya. Binance meluncurkan kontes komunitas Showdown ya, untuk menentukan proyek cryptocurrency mana yang mendapat dukungan paling banyak di Twitter, dan sekali lagi yang menang Luns teman-teman. Setelah kontes berjalan selama beberapa minggu, Binance merilis daftar proyek cryptocurrency teratas ya dengan dukungan terbanyak di Twitter. Menariknya, Binance hashtag Binance Luns ya dinyatakan sebagai pemenang kontes setelah mencatat total penyebutan hashtag sebanyak 36.000. Wow, jadi begitu banyak orang yang sangat-sangat yakin dengan Luns saat ini ya. Itu mungkin di luar para haters teman-teman ya. Dan ini sudah ada tweet resmi ya dari Binance ya, dan the community showdown ya, dan di sini hashtag Binance Luns 36.000 ya.
hashtag mention kira-kira seperti itu ya. Ini pencapaian bagus sih menurut saya ya. Berarti masih banyak yang yakin dengan Luns ya. Untuk yang tidak yakin ya nggak apa-apa gitu loh ya. Silahkan yakin dengan koin lain. Jadi tetap kita saling menghargai apa yang kita hold. Kira-kira seperti itu. Biar nggak ribet, biar nggak banyak musuhnya, hatersnya, beli aja semua ya kalau mau simple. Tapi sekali lagi ya, saya mau katakan buat kalian semua, belilah token atau koin ya. Ini kan akhir-akhir ini mau crypto winter ya. Bukan mau, ini sedang crypto winter dan banyak sekali isu resesi. Jadi buat kalian semua yang mau beli banyak koin, token micin ya, mending pilih yang pasti-pasti aja dulu ya, yang sekiranya bisa umur panjang ya, karena banyak yang nggak bisa melewati crypto winter ini ya, token-token micin tentunya kebanyakan. Oke, Luns mengalahkan Bitcoin dan eCash ya dalam kontes ya. Selanjutnya Bitcoin hashtag Binance BTC ya menempati peringkat kedua dengan total mention hanya 17.600, sementara eCash ya atau hashtagnya Binance SEC ya XEC ya menempati peringkat ketiga setelah mencatat 6.900 mention ya. Jadi bisa dibilang ya mungkin semuanya bagus ya, apalagi Bitcoin, eCash bagus. Cuman mungkin yang lagi semangatnya ini ya seperti arminya Shiba di 2021 yaitu Luns ya. Semoga saja ada keajaiban yang tiba-tiba sih. Karena di dunia cryptocurrency nggak ada yang nggak mungkin teman-teman ya. Oke, perlu dicatat bahwa Luns mencapai prestasi tersebut ya kurang dari sebulan setelah menduduki peringkat kedua di belakang Bitcoin dalam kontes yang sama. Saat ini Bitcoin berada di posisi pertama dengan 12.800 mention, sedangkan Luns di peringkat kedua dengan 3.500 mention. Tapi terbalik, sekarang Luns 36.000, tapi ini hanya sekedar mention sekali lagi. Tetapi kalau orang berpikir untuk jangka panjang, ini sangat-sangat berarti karena kita bisa tracking ya, kita bisa melihat, kita bisa memantau kalau memang sampai saat ini komunitasnya Luns tetap kuat gitu loh ya, tetap kuat walaupun ya saat ini masih ada yang bingung sebenarnya itu Luns punya siapa sih, kok kerjasamanya bisa terjadi sedangkan dia sudah nggak punya founder, sudah nggak punya CEO dan lain-lain ya. Kayaknya agak terlambat sih yang bertanya seperti itu, karena di TikTok saya juga rame tuh. Waduh, kerjasama Luns itu banyak kerjasamanya sama perusahaan besar. Tapi siapa yang menjalankannya? Apakah Dukuan bermain di belakang masih ada? Kan Dukuan udah lari dan lain-lain. Makanya saya ketawa teman-teman. Mungkin kalian bisa jelasin ya di kolom komentar. Ya kalau mungkin ada yang bertanya, kok bisa Luns jalan tanpa CEO? Jelasin tuh, kasih paham siapa yang punya Luns saat ini. Oke, kira-kira sampai di sini, semoga bermanfaat ya. Ini menarik. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya tanpa terkecuali teman-teman.